Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah asal yang kami hormati, merupakan sambungan dari yang sudah kita bicarakan pada zuhur tadi, bahwa di alam yang luas ini tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab, sehingga hukum sebab akibat itu nama lainnya adalah sunnatullah. Tadi sudah disampaikan, termasuklah kita yang di dalam masjid ini adalah merupakan akibat dari satu sebab. Sebabnya adalah pertemuan ayah dan ibu kita. Akibatnya kita ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di alam yang begitu luas ini tidak ada yang habis, hilang, punah begitu saja. Yang ada itu hanya dalam istilah ilmu pantarai. Pantarai. Yang ada itu hanya mengalir, perubahan bentuk. Seorang yang di depannya ada segelas air, kemudian air itu dia minum. Yakinlah kita, air itu tidak habis dan hilang. Yang ada hanya perpindahan tempat air itu dari dalam gelas kemudian masuk ke dalam perut kita, yang pada saatnya mungkin akan keluar lagi. Jadi alam itu adalah sebanyak itu dan tetap segitu sampai pada akhirnya. Yang ada itu hanya perubahan. 3 bulan yang lalu bila kita berjalan-jalan ke Solo, kemudian kita berhenti di tepi Danau Singkara, itu sering kita dengar, waduh, danau sudah kurang airnya 7 meter. Yang di danau itu memang kurang 7 meter, tapi air yang 7 meter ke atas itu bukan habis, tapi diserap oleh cahaya matahari, naik ke atas, yang pada akhirnya nanti jadi awan. Tepat pada waktunya turun lagi menjadi hujan. Begitu juga yang ada di laut. Itu sebagai awal. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, musibah yang barusan menimpa negeri kita atau 3 wilayah di Sumatera itu adalah akibat. Pasti ada sebab. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam, dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang memelihara. Nah, kita semua sudah maklum bahwa bumi tempat hidup kita ini bukan satu-satunya, tapi ada lagi planet-planet lain. Pusat peredaran planet-planet atau tata surya itu matahari. Yang paling dekat ke matahari itu Merkurius. Kemudian yang kedua Venus. Bumi yang ketiga ada Mars, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pelajaran anak SMA kita. Tambah dengan beribu-ribu bintang. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih yang jaraknya pas dengan matahari, yang namanya bumi. Itulah yang oleh Allah dijadikan tempat hidup makhluk hidup. Di antaranya tempat hidup kita. Maka seketika kita kembali kepada kisah Adam yang disampaikan oleh Al-Quran. Fahbit minha. Hai Adam, turunlah kau ke bumi. Para ahli tafsir memakai ayat ini sebagai suatu landasan bahwa Allah memilih bumi tempat hidup Adam, tentu sampai kepada anak cucunya. Bumi yang dipilih oleh Allah, tidak Mars, tidak Uranus, tidak Neptunus, tapi bumi. Makanya makhluk hidup itu hanya ada di bumi. Kalau para ilmuwan ada yang bicara, apabila bumi sudah berantakan, maka kita pindah mengungsi ke Mars. Itu bermimpi tengah hari itu. Mimpi tengah hari itu. Atau mimpi sambian jagon. Satu-satunya yang oleh Allah dijamin tempat hidup hanya bumi ini.
Nah, oleh karena Allah yang memilih, tentu Allah tahu. Pasti Allah tahu. Maka Allah menyediakan segala fasilitas buat hajat hidup makhluknya di bumi ini. Butuh makan, tersedia di bumi. Butuh pakaian, tersedia di bumi. Butuh tempat tinggal, tersedia di bumi. Allah sediakan semuanya. Makanya khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan, aku jadikan segala yang ada di bumi itu, baik di darat maupun di laut, untukmu, untuk fasilitas kehidupan. Maka Allah telah buat bumi itu menjadi satu tempat gudang makanan, gudang pakaian, gudang tempat tinggal untuk manusia. Termasuklah tumbuh-tumbuhan dan segala macam jenis binatang di darat maupun di laut, laku adalah untukmu manusia. Cuman Allah ada satu pesan, la tufsidu fil ard, jangan kamu rusak, kata Allah. Sebab bila kamu rusak, yang rugi kamu sendiri. Nah, bagaimana caranya orang itu atau manusia itu dikatakan merusak? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Allah telah buat bumi ini menjadi suatu tempat yang oleh Allah telah dikondisikan untuk selalu menjaga keseimbangan. Maka Allah buat namanya laut. Itu adalah stok air buat manusia. Allah buat gunung. Di samping gunung ada bukit. Sudah bukit ada munggu. Itu pasak-pasak bumi. Bukit pasak nang gadang, gunung pasak nang gadang, bukit pasak nang gak ketek, munggu pasak nang ketek pula. Ini jangan kamu rusak. Allah sudah buat sedemikian rupa. Pertama kita masuk ke laut dulu. Bagaimana caranya Allah menjaga laut agar bisa dimanfaatkan oleh manusia segala isinya? Kita tahu bahwa laut itu asin. Siapa masuk garam ke laut? Laut itu asin. Allah telah buat laut itu asin. Apa gunanya? Allah tahu betul. Seluruh sampah-sampah kehidupan ini yang disuplai oleh manusia setiap detik, setiap saat, itu muaranya terlempar ke laut. Tapi laut tidak kotor. Kenapa? Karena sirkulasi untuk membersihkan kotor itu sudah dibuat oleh Allah dengan mengasinkan air laut. Sehingga seluruh kotoran yang masuk ke laut itu, laut mampu membersihkan dirinya sendiri. Sehingga air laut itu ma'uhu tuhur, maitatuhu halal, airnya suci, bangkainya halal. Baju kotoran dicampakkan ke laut, asalkan itu adalah asli sampah manusia, tiba laut habis karena laut itu asin. Itu cara sistem Allah membuat laut agar bisa melayani manusia. Lalu bagaimana Allah membuat bumi ini bisa melayani kita? Nah, kita sama tahu Bapak Ibu, ada namanya atmosfer. Itu bahasa Yunani, atmos dan pere. Atmos artinya gas air, pere itu artinya dinding. Jadi gas yang mendinding. Itu hanya ada di bumi, Pak. Di Merkurius sudah ada, di Venus sudah ada. Apa guna? Di antara manfaat atmosfer itu ada dua. Pertama, itulah yang menyaring sinar ultraviolet yang datang dari matahari dan langsung cahayanya itu ke bumi. Sebab kalau langsung cahaya matahari itu ke bumi, tabakawa. Maka ada lapisan udara, atmosfer. Ada 4 komponen lapisan atmosfer. Nah, kita tahu lapisan atmosfer itu mulai dari permukaan tanah sampai katek itu sataba 1000 km. Dan bawah sekali namanya oksigen. Kalau itu tidak ada, maka cahaya laut, cahaya matahari akan langsung ke bumi dan kita akan terbakar. Di Mars tidak ada, di Merkurius tidak ada, di bumi ada. Makanya dinding gas, bahasa Yunaninya atmosfer, lalu dimalahkan dalam atmosfer. Itu untuk menjaga. Nah, Bapak Ibu, untuk menjaga stabilitas atmosfer ini Allah telah tumbuhkan di bumi namanya hutan.
Makanya negeri-negeri yang banyak hutan, oksigennya rancak. Karena pada siang hari itu tumbuh-tumbuhan yang begitu hijau itu akan memenuhi konsumsi yang namanya oksigen, berlapis dengan lapisan atmosfer. Nah Bapak Ibu, Allah berkatakan, la tufsidu fil ard, jangan kau rusak itu. Kalau dirusak, maka akibatnya ditanggung oleh manusia sendiri. Pertanyaan yang sangat bagus dinyatakan atau diungkapkan adalah, sudahkah manusia merusak itu? Kelihatannya sulit untuk dijawab, belum. Tapi yang paling benar jawabannya, sudah dirusak. Pertama, rusaknya dalam bentuk mengeksploitasi alam. Banyak orang memperjualbelikan alam, Bapak Ibu. Apa maknanya mengeksploitasi alam? Ada gunung, ada bukit, ada munggu. Biarkan saja itu, jangan diganggu. Karena itu ada gunungnya di awal. Nah dirusak oleh orang-orang tertentu. Dulu bukit, ini sudah tahan Pak. Dulu lurah, ini timbul. Terjadi kerusakan. Walaupun mendatang bukit di ujung situ Pak, tapi di bukit tinggi itu merasukannya Pak. Untung saja ada hutan Amazon yang sampai hari ini tidak diganggu-ganggu. Itu di Amazon itu Pak, di Amerika. Tumpahnya sampai kawan. Di hutan Amazon masih ada kayu yang umur 600 tahun. Dawa di Bukit Tinggi agama ada gak sebatang kayak kilo semua itu. Yang ada hanya di negeri kita, ya kita sebut saja nak apa plat nomornya. Di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Hutan dibabat. Itu adalah kelakuan yang paling strategis untuk merusak lapisan ozon, lapisan atmosfer. Mengeksploitasi alam. Dulu bukit kini data, dulu lurah kini ditimbun. Terjadi kerusakan. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun di ujung orang menimbun bukit, di siku merasakan. Semua meja di mungkobo Bapak. Ambo paku sudi kemari ha. Co dengan telinga Pak sudi kuat membaganya. Nih kue menasat itu jadi. Karena bumi itu adalah satu kesatuan. Nah salah satu akibat lapisan ozon itu sudah terganggu cahaya matahari langsung selepas. Akibat cahaya matahari begitu langsung, capek lah kan using karak pun naik kata. Ingat, bumi harus menjaga keseimbangannya. Kalau terlalu banyak air menjadi uap karena cahaya matahari, kata ingat sudah itu hujan akan jadi lapis. Banyak kata banyak ke bawah. Menurut BMKG, hujan yang turun selama 10 hari di kampung Kapatangkau itu hendaknya harus turun selama 6 bulan Pak, baru normal juga. Aku 10 hari, jadi di kodo 10 hari, tentu ya kandil itu satu. Jadi cocok ilmu Al-Quran dengan temuan-temuan ilmiah. Kemudian tekanas ketika kalau sudah mengungkapkan itu baru 10 hari Pak. Di zaman Nabi Nuh hujan lebat seperti itu tak pernah henti 40 hari 40 malam. Kau bantu dulu terjadi dakwah tanggil baju. Sedangkan 10 hari baru di 3 daerah lo baru ini. Lebih 1000 orang meninggal apa gini. Nah bersuara tak lah banyak. Kenapa? La tufsidu fil ard, karena bumi kau rusak. Yang kedua, kerusakan yang dilakukan di negara Jawa tidak bisa ditolak Pak. Bukan hanya mendatangkan bukti menimbul lurah, tapi membabat hutan. Aku nampak yang membayar. Seolah-olah banjir bandang atau hujan labeh nan sekali kini menampakkan kepada kita kenapa hutan yang sudah aku berikan kau babat. Kalau pihak ke Padang kini, pergi ke pantai yang tertentu, banyak ditunduk dia ia keluar kayu-kayu yang sudah dipotong. Ada nama Jawa, itu kan kayu-kayu lapuak. Ia dah lama sudah potong dia lapuak. Tapi yang jelas nggak bisa dibantah. Kayu pohon itu tidak akan pernah dia menebang dirinya sendiri. Pasti dia ditebang. Walaupun cia jeru basuh papan sudah basinso dia nyuci kayu.
Itu namanya mengeksploitasi alam. Tidak baik-baik Pak. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi taubat nasional, sobat nasuha. Kemudian apalagi dalam bentuk apa? Tambang-tambang yang tidak pernah memikirkan nasib bumi dan anak cucu. Sudahlah buki Pak, digundul, kemudian dicangkua, yuk penyodok gadang itu. Alat berat itu. Sampai data, sampai Cipuak ke bawah. Sampai yang dulu buki ini lurah itu. Bakali juga baru. Dan itu tidak seketek jumlahnya. Baik di Sumut maupun di Aceh dan tak terkecuali di Sumatera Barat. Itu akan merusak struktur bumi. La tufsidu fil ard, jangan bumi kau rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an, wa ma kunna muhlikil qura hatta wa ahluha zalimun. Kami tidak akan mendatangkan kehancuran kepada suatu negeri kecuali apabila penduduknya sudah berbuat zalim kepada bumi itu sendiri. Untuk konservasi satu alam yang sudah dieksploitasi, hutan yang sudah dibabat, lurah nalari timbun, buki nalah didatakan, itu masanya cukup panjang. Tidak bisa dalam waktu setahun, 2 tahun. Setidaknya ada 60-50 tahun sehingga bisa asli balik. Itu kalau cie umur orang, anak cucu nomor bara nanti nak bisa elok balik. Makanya apa ibu? Janji Allah dalam Al-Quran itu tidak bisa dibantah. La tusidu fil ard. Dalam Al-Quran lah banyak sekali sejarah-sejarah, contoh-contoh yang tidak bisa ditolak. Betapa banyak umat-umat tempo dulu yang oleh Allah pada akhirnya dihancurkan. Dan tentara Allah itu, tentara utama Allah adalah air. Adalah air. Seolah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya. Nah, ada yang bersenyelemen berkomunikasi dengan kita, Buya Aceh. Itu di antara Watangaya di Padang itu buat menturun tuh. Itu 7 meter ke dalamnya ke bawah ya. 7 meter ke bawah. Di kalau 7 meter tentu ndak lo agak sanksi kawan baik rumah di tadi teh. Kok bertambah ya ke warana lah tambahnya 5 meter itu sampai ke tele. Oh rupanya panuah melewat karena rumah tadi. Abah kecewa. Kenapa? Kerana nah kita semua ketahui basonan datang dari kita sawanoko adalah ada awan yang datang dari India membawa air. Tiba di negara awak kata zona ada kayu, ada segala macam lain. Aturunnya sehingga 2 kali lipat air di negara apa tahu. Makanya hancur seperti itu. Nah ini perlu dikemukakan, perlu disampaikan. Sebab apabila malapetaka itu sudah datang, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nan kanai bukan orang-orang zalim saja, orang baik-baik juga ikut kena. Orang di bukit tinggi, dari tinggi. Tapi kalau tinggi lu perhatikan ya Pak. Jadi yang tidak bekerja pun, yang tidak amilu, yang tidak mengerjakan pun kena. Cuman maknanya berbeda. Bagi orang-orang beriman, ini akan menambah imannya dan akan memperdekat kepada Allah dan memperluas jalan menuju surga Jannatul Naim. Nah, bagi mereka yang bangkang ini adalah azab. Nah, oleh karena itu la'allahum yarji'un. Malapetaka, musibah yang serba, yang gadang bantu itu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka bisa sadar dan menghentikan segala macam legal logik, pembabatan hutan, menggirik bumi yang kelaman ini saja. Coba kita pergi dari Solo menuju Sejunjung, sebelah kiri waktu, madu sawah Pak. Dari kiri itu sawah. Memang itu adalah, sedangkan hukum alam itu kalau mengalih pokok Pak, baru gi engkau belabo Pak. Tapi oleh karena ada nafsu, kalau dapat belabo engkau belabo. Kan itu tinggal ambil itu tujuan sudah tulis. Tapi kalau berugi engkau belabo, itu hukum alam dan alam tidak akan pernah rusak. Tadi sudah disampaikan. Nah, oleh karenanya kepada mereka-mereka yang merasa dirinya telah melakukan ini, kita himbau, kita sampaikan, sayanglah kepada alam semesta, sayanglah kepada anak dan cucu, sayanglah kepada famili, kepada dosa anak, jangan diawak saja.
La tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat binasa di permukaan bumi. Terakhir, kalau semuanya sudah sadar, Allah juga memberikan semacam janji, musibah bisa ditunda. Bagaimana cara menundanya? Bidua, dengan doa. Karena ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun kecuali izin Allah. Allah bisa saja melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau semuanya sudah bertakwa, semuanya sudah dekat dan beribadah, Allah akan menunda azab itu. Allah akan menunda malapetaka itu. Tapi kalau kezaliman tetap berlangsung, Allah bisa mempercepat. Nah, ini penyebabnya Bapak dan Ibu. Makanya jelas, zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi rusak di laut, terjadi rusak di darat, semuanya itu adalah hasil tingkah perangai manusia. Dengan cara seperti ini kita harapkan yang telah terdorong bisa menyadari dan bisa memperbaikinya. Dan kita bertambah taat, kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan berdoa ini adalah musibah yang terakhir di negeri kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.